presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi berhimpun semua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pada hari ini, Yesaya 49 ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bahagia
Pengakuan dosa. Marilah saudara-saudara, dengan rasa sesal dan malu, kita merendahkan diri di hadapan Allah dan di tengah kehadiran kita bersama. Kita berdoa. Ya Allah, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontak kami dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Kami mengandung dusta dalam hati kami dan melahirkan dalam kata-kata. Yesaya 59 ayat 12-13. Karena itu kami mohon, ampunilah kiranya segala dosa kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarlah seruan kami. Bagi setiap orang yang sudah mengaku dosanya dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah yang tertulis dalam kitab Zefanya pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami beritakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sekarang mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru dari Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Saya mengajak kita baca bergantian. Saya baca ayat 22,
Bapak Ibu sekalian, ayat 23 dan seterusnya, bergantian sampai selesai. Judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemahakannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Kan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus akan menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, kita akan dengarkan atau saksikan video kesaksian pujian dari trio tahun baru aja, ya, memang terbentuknya tahun baru. Silakan. Kasih yang sempurna
yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Hari ini pembacaan Alkitab terambil dari Bilangan 14 ayat 1 hingga yang ke-10. Nah, silakan mempersiapkan Alkitabnya. Kitab Bilangan di Perjanjian Lama. Baik, sebelum dibacakan bagi kita sekalian, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang memberi keselamatan kepada kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh berkumpul dalam persekutuan umat Tuhan yang akan membaca bagian dari Alkitab. Kiranya Roh Tuhan menolong kami semua, sehingga kami dapat menerapkan perintah dan pengajaran Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Bilangan 14 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di ladang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefunne, yang termasuk
orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kamu lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Semoga hari ini kita sehat dan waras. Ya, jadi waras itu penting juga selain sehat ya. Yang sehat badannya, pikirannya, kurang waras berbahaya bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, cerita di Alkitab itu menggambarkan bahwa kita sebagai manusia punya pelindung, satu orang satu. Nah, siapa pelindungnya itu hanya digambarkan sebagai malaikat kecil dari sukunya masing-masing. Nah, jadi orang pergi kemana-mana ada pelindungnya. Nah, oleh karena itu, Gereja Roma Katolik mencoba menggambarkan itu dengan memberikan gambar kalau orang suci itu ada lingkarannya, halo-nya itu, kepala. Nah, kita ada lingkarannya juga, mungkin cuma nggak kelihatan gitu ya. Sebagai kuasa ya, bukan makhluk. Nah, ini yang kemudian membedakan antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan yang tidak. Jadi yang tidak percaya kepada Allah Israel itu di masa Perjanjian Lama selalu menggambarkan bahwa yang melindungi mereka adalah kekuatan dari pelindung nenek moyang. Ya, jadi nenek moyangnya punya nenek moyang lagi gitu. Nah, itu yang melindungi. Nah, sementara itu ketika keyakinan atau penghayatan iman beralih ya dari pelindung-pelindung itu kepada kuasa yang disebut dengan Adonai, maka orang berpikir bahwa ini adalah sebuah kuasa yang berasal dari Tuhan. Jadi Adonai itu
cara menyebut Yahweh yang benar. Orang Israel sampai sekarang tidak pernah berani menyebut Yahweh. Mereka mengganti dengan kata Adonai. Saksi Yahweh, ya sudah aneh sendiri. Di negeri aslinya orang tidak berani sebut Yahweh. Mau dalam bentuk aslinya maupun variasi Yehova, tidak akan berani. Adonai tetap. Nah, kalau orang Indonesia bilang saksi Yehova, ya itu aneh. Jadi cara menghadapinya dibalikan saja dari namanya itu. Namanya udah salah. Kita bicara tema berani tampil beda. Nah, berani tampil beda ini kalau mau ditambahkan sedikit ya. Berani tampil beda tapi jangan konyol. Dalam tanda kurung gitu kan. Kadang-kadang berani tampil beda tetapi tidak mengerti apa yang harus ditampilkan. Nah, itu yang repot nanti. Orang pakai baju lengkap ya. Nah, karena dia mau tampil beda, dia nggak mau pakai baju. Nah, itu kan jadi aneh. Nah, kehidupan ini membuat manusia ada yang menjadi lebih baik, tetapi ada yang menjadi lebih aneh. Dan manusia-manusia aneh itu banyak aja berkeliaran. Nah, oleh karena itu tampil yang bagaimana yang dikehendaki oleh firman Tuhan hari ini ya. Nah, sekarang kita kembali ke ceritanya ini. Jadi latar belakang kisah pasal 14 ini bisa kita temukan di bagian-bagian akhir dari pasal 13. Misalnya ayat 32 itu ya bagiannya. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak, yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, ini sebuah hasil laporan dari para pengintai-pengintai yang ada 12. Dua diantaranya Yosua dan Kaleb. Nah, setelah pulang mengintai negeri Kanaan yang dijanjikan itu, maka laporannya ini yang kemudian membuat orang yang mendengarnya lalu gemetar. Jadi orang Kanaan itu digambarkan oleh 10 pengintai ya, sebagai orang yang makan orang. Nah, karena makan orang gede-gede badannya. Kalau makan nasi dia nggak segede raksasa, karena makannya makan orang. Nah, itu yang kemudian membuat suasana menjadi mencekam. Nah, jadi kalau nggak ada laporan yang begini, tidak ada sebuah peristiwa yang diceritakan di pasal 14. Nah, jadi berita yang sampai dalam kehidupan kita itu kan punya dua dampak. Dampak yang menakutkan, yang pertama, karena ceritanya ngeri-ngeri semua, udah berapa juta orang mati karena COVID ini, ya. Tapi ada berita yang membuat dampak kegembiraan atau meneduhkan. Nah, jadi kita ini sebagai manusia diminta untuk lebih sering membawa berita yang meneduhkan,
menggembirakan, membahagiakan. Tapi jangan berita bohong gitu. Nah, Musa dan Harun sedang menantikan utusan-utusan itu kembali. Ini kalau zaman kerajaan Jawa ini disebut telik sandi ini. Disuruh pergi mengintai bagaimana kekuatan dan posisi yang strategis agar kita bisa menyerang, masuk dan menguasai. Nah itu pola gerilya itu. Nah tetapi berita yang datang kemudian memberikan suasana yang mengerikan. Oleh karena itu ya, umat menangis dengan suara nyaring. Bapak Ibu pernah menangis dengan suara nyaring? Itu satu orang aja, satu rumah itu udah sakit kepala itu dengarnya. Menangis dengan suara nyaring. Ya misalnya seperti anak bayi begitu. Ya tapi karena anak bayi itu beda ininya. Nah jadi ribuan orang yang dipimpin Musa dan Harun itu menangis dengan suara nyaring pada malam itu. Jadi malam-malam. Nah kenapa mereka menangis dengan suara nyaring? Karena informasi dari 10 orang pengintai itu membuat mereka putus asa. Lalu muncul sebuah pemikiran yang aneh. Apakah Tuhan sengaja membawa kita ke sini untuk binasa? Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ya. Pemikiran yang seperti ini jangan sampai terwariskan pada generasi-generasi selanjutnya. Bagaimana mungkin kita kemudian melestarikan itu? Apakah Tuhan dengan sengaja membawa kita untuk dibinasakan, untuk dibantai orang-orang enak di Kanaan ini? Kan itu pemikirannya berdasarkan laporan yang mengerikan itu. Nah, jadi pikiran yang tadinya mengatakan bahwa Tuhan menyertai kami. Nah, dalam bahasa Alkitab yang dikenal itu disebut dengan satu kata, Ebenezer. Artinya sampai di sini Tuhan menolong. Nah, itu yang dipegang oleh umat yang dipimpin Tuhan, yang dipimpin Musa. Tetapi karena laporan yang mengerikan ini, kemudian berbeda pikirannya, goyang imannya. Lalu berpikir, kalau begitu kita kembali saja ke Mesir. Ayo pilih siapa yang jadi pemimpin, kita pulang. Lebih baik mati di tanah Mesir, masih sempat makan enak mungkin, daripada dibantai orang-orang raksasa. Nah pada ayat yang kelima, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Jadi kita bisa bayangkan suasana sudah tidak terkendali lagi kan? Karena rasa frustrasi, rasa takut, putus asa, marah, campur aduk. Ya. Jadi suasana tidak terkendali lagi, orang bicara sudah tidak didengar. Akhirnya Musa dan Harun memilih untuk bersujud supaya mereka lihat bahwa ada permohonan untuk coba tenang dan tidak melanjutkan teriakan-teriakan karena hari semakin malam. Nah, kemudian yang menjadi titik tolak dari cerita ini adalah ayatnya yang ke-6, ketika 2 dari 12 pengintai itu yang bernama Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune melakukan sebuah pelaporan yang berbeda. Jadi ayat 7 dikatakan, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Nah, luar biasa baiknya.
Sementara yang 10 tadi menggambarkan luar biasa ngerinya, kan begitu. Nah, ini sama seperti kalau kita punya air di gelas ini kan, kita mau lihat dia isi setengah atau kosong setengah. Nah, isi dan kosong, nah ini biasanya dalam kalau ujian psikologi ya, apa itu? Ya selalu digambar mana yang kita bisa, mana yang jadi prioritas di kepala kita ini. Hal yang positif atau hal yang negatif dulu yang diomongin. Nah, ini penting untuk merubah pola hidup manusia. Kalau semuanya dilihat dari sisi kurangnya saja, kurangnya dulu ya, yang nggak ada yang sempurna nih hidup. Bahkan pemberian Tuhan pun masih dikeluh kesahkan. Selalu ada yang kurang. Nah itu kalau cara kita melihat dari negatifnya dulu. Ya memang orang-orang di kanan itu mungkin besar-besar kan. Tetapi kalau Tuhan sudah perintahkan masuk ke sana, dan tanah itu sudah dijanjikan kepada umat Israel, yang gede-gede itu mau segede apapun juga nggak dipikirin lagi. Harusnya begitu mentalitasnya. Nah, tetapi ternyata berubah karena pelaporan yang mengerikan itu. Nah, jadi lihatnya negatif. Lalu perjalanan yang sudah sedemikian jauh dilihat sebagai sesuatu yang negatif juga. Apakah Tuhan membawa kita di sini untuk dibantai orang-orang itu? Nah, jadi karena proses berpikirnya negatif, maka kesimpulan-kesimpulan yang diambil juga negatif. Kan begitu. Nah, ini yang harus diperbaiki. Nah, Yosua dan Kaleb itu memberikan sebuah contoh bagaimana berpikir dengan memprioritaskan hal yang positif. Yosua dan Kaleb bukan tidak melihat orang-orang Kanaan itu gede-gede, mereka juga lihat. Tapi cara mereka memberikan laporan kepada Musa dan Harun itu berbeda. Kalau tidak memberontak kepada Tuhan, nah maka semuanya itu beres tuh urusannya. Dan jika Tuhan berkenan kepada kita, nah, maka tidak ada yang mustahil. Nah, oleh karena itu kalimat ini kan selalu ada dalam pikiran kita. Jika Tuhan berkenan, jika Tuhan berkenan, maka kita akan bisa hidup terus dan hidup lebih baik. Nah, ini sebuah laporan yang tidak disampaikan oleh 10 pengintai lainnya. Nggak tahu siapa nama-nama mereka itu. Hanya disampaikan oleh Yosua dan juga Kaleb. Nah, ini yang dikatakan sebagai sebuah motivasi untuk membangkitkan rasa percaya diri dan keberanian. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita perlu juga saat ini adalah sebuah motivasi yang bisa membangkitkan semangat, membangkitkan optimisme dalam diri kita, mengalahkan rasa takut. Nah, maka itu tidak salah kalau nonton acara-acara motivasi begitu kan, motivator yang memberikan sebuah gagasan-gagasan pemikiran yang bisa merubah pola pikir kita. Ya. Jadi kalau dulu itu kan orang masih memelihara filosofi bahwa dunia ini tak selebar daun kelor. Sempit sekali kan gitu ya. Ya kan? Dunia ini lebar, luas, tinggi dan dalam. Kok hanya digambarkan seperti daun kelor? Gitu. Nah itu kan cara berpikir, ya, cara berpikir yang didasari atau dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa. Gitu.
Nah, sama seperti banyak perempuan juga yang mengatakan bahwa apa itu? Semua laki-laki buaya. Ya, gitu ya. Nah, itu kan pola pikir apa tuh? Kita ini manusia, bukan buaya. Ya kan? Loh, diam aja lo ditanya. Benar enggak? Bapak buaya, Pak? Pak Tabar kan? Tapi kan begitu kan? Ya, perempuan kalau sudah sakit hati, ya Bu ya, dasar buaya darat kan gitu. Semuanya yang baik-baik juga buaya. Ada buaya putih, buaya kuning, ada buaya coklat. Nah, jadi sebuah pemikiran sempit yang kemudian coba disebarluaskan. Nah, ini yang keliru. Nah, jadi berani tampil beda berdasarkan bacaan hari ini adalah bagaimana kita punya kemampuan melihat segala sesuatu dari sisi positifnya dulu. Nah, kalau pola pikir kita itu begitu, maka percaya deh, akan terjadi perbedaan suasana dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, rumah tangga. Kalau melihatnya dari hal yang positif. Tapi kalau semuanya dilihatnya dimulai dari yang negatif, mulai dengan kita kurang, mulai dengan aku kecewa, ya akan suasananya juga runyam. Ya. Jadi Yosua dan Kaleb membantu kita untuk menemukan kembali motivasi hidup. Ya, hari ini kita belajar dari situ. Mereka bukan tidak tahu di dalam negeri Kanaan itu orang yang segede-gede raksasa, orang-orang yang menakutkan. Mereka tahu, tapi mereka lebih mempercayai kalau Tuhan berkenan, mau raksasa kayak mau setan siapa kayak situ, ya, tampias. Nah, itu yang kembali diingatkan atau disampaikan kepada kita yang memulai tahun yang baru ini, ya, tahun 2022. Harus ada motivasi yang bisa membuka pemikiran kita, ya, sehingga hidup lebih baik. Tetapi satu hal yang penting, ini yang paling sulit ya, bagaimana memfilter informasi yang datang kepada diri kita. Nah, itu yang paling sulit. Karena kalau kita tidak mampu memfilternya, maka kita akan jatuh dalam sebuah prioritas berpikir yang negatif. Orang di depan, tetangganya lewat, dia nggak salah apa-apa. Tapi karena informasi yang datang gagal untuk dikelola oleh pikiran kita, maka cemberutlah kita. Wah, mentang-mentang baru beli rok baru. Ya apa urusannya kan begitu, biar aja dia beli rok baru. Kenapa rupanya? Ya kan? Itu kan cara berpikirnya kalau dimulai dengan hal yang negatif. Lihat orang itu, wah jelek bener mukanya. Ya, kalau udah jelek mukanya nggak mau ditemenin. Kita cari yang cakep-cakep aja deh, ya kan? Nah, itu kan cara berpikir yang harus dirubah. Nah, tantangannya juga berat, sama seperti Yosua dan Kaleb ini yang hampir dilempari batu ya, oleh umat Israel sendiri, kan begitu. Nah, tetapi ini yang paling penting dari semua ceritanya. Ya. Kemuliaan Tuhan nampak di kemah pertemuan itu, sehingga semua keributan menjadi dapat terkendali. Nah, lalu ceritanya pada ayat yang 11, Tuhan berkata kepada Musa, dan seterusnya.
Nah, jadi semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia pada akhirnya hanya dapat diselesaikan dengan hadirnya kuasa dari Tuhan. Kita berpikir, kita berupaya, kita memberikan berbagai macam konsep, ya, mau ambil dari dalam dan luar negeri, ya, mau pakai kata-kata mutiara, segala macam, ya. Tetapi penyelesaian akhirnya semuanya berasal dari kuasa Tuhan. Nah, itu yang kemudian menutup, ya, keributan, ya, yang menjawab pergumulan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara mengatasi persoalan di dalam keluarga atau rumah tangga? Ya, semuanya itu yang pertama dipikirkan, kemudian dikerjakan, dan yang paling mendasar dari segala-galanya adalah didoakan. Kalau tidak pernah saling mendoakan, makin ruwet. Kan begitu. Lebih banyak saling mencaci dibanding saling mendoakan. Nah, jadi tampillah sebagai umat yang berbeda, yang melihat hari demi hari secara positif. Nah, Bapak Ibu datang ke gereja pasti ngaca ya. Nengok kaca enggak? Pastilah itu, ya. Nah, sudah yakin mantap kan? Baru keluar. Kalau belum mantap, nggak akan pergi dari depan kaca itu kan gitu, ya. Kan begitu, wah rambut masih gini nih, ya, pakein konde. Habis konde nggak cocok, lepas lagi lah. Nah, 45 menit depan kaca itu. Sudah yakin mantap, baru keluar, datang dengan senyuman yang termanis. Datang, selamat hari Minggu kan di depan itu kan gitu tadi. Coba nggak yakin dengan penampilan, boro-boro mau datang, nggak jadi ya, bajunya jelek-jelek semua, kan gitu kan. Mukanya udah dibedakin, luntur lagi bedaknya, repot. Lama-lama cerminnya dipecahin, ganti aja cerminnya lah, ini jelek cermin ini. Nah, jadi ada keyakinan, ya, yang dapat menjadi sebuah tuntunan. Nah, itu yang mau dibagikan pada hari ini, ya. Jadi hidup ini bukan semakin mudah, Bapak Ibu, ya, nggak akan semakin mudah, ya. Habis si Delta datang si Omikron. Nah, nanti habis Omikron siapa lagi mau datang itu, ya, nggak bisa diberhentiin. Nah, hidup juga semakin, ya, sulit, ya, dan begitu. Nah, tetapi hidup ini harus terus dijalani. Kita nggak bisa tekan tombol pause, saya mau berhenti dulu, tunggu ini pandemi lewat baru play lagi. Enak banget kalau hidup bisa gitu, kayak televisi atau video kan. Tapi kan kita nggak bisa pause, kita jalan terus. Nah, bagaimana supaya jangan habis energi di tengah jalan? Nah, gimana motivasinya, bagaimana stamina, bagaimana keyakinan imannya. Semakin banyak orang yang sehat, ya, puji Tuhan, ya, kan begitu. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa makin banyak yang sakit. Mulai dari sakit gigi sampai sakit hati. Ya, yang dirawat di rumah sampai yang dirawat di ruang gawat darurat. Gitu. Tetapi hidup nggak bisa di pause, dia tetap berjalan. Nah, oleh karena itu, ini terakhir ya. Pertama, cobalah menyaring segala macam informasi, berita, cerita, dongeng, atau apapun juga, sehingga kita tidak bereaksi negatif dulu. Nah, ini penting sebagai sebuah cara merubah pola pikir dan merubah kondisi
atau suasana di dalam kehidupan yang kita jalani. Nah, kalau kita bisa punya filter itu dan memulai hari dengan berpikir positif, nah, kita percayalah ya, dengan perkenanan dari Tuhan, sebesar apapun tantangan kehidupan ini bisa diatasi. Yang penting kita berpikir positif dulu, jangan baru bangun tidur aja udah mikir negatif. Nah, itu yang harus menjadi pola pikir kita saat ini. Itu yang kita bisa dapati dari apa yang terjadi di tengah-tengah umat Israel dan melalui motivasi yang diberikan oleh Yosua dan juga Kaleb. Nah, itu penting bagi kita sehingga kita tidak jatuh dalam keputusasaan dan menganggap bahwa semuanya ini rusak, Tuhan tidak ada, atau Tuhan merencanakan hal yang tidak baik buat saya, atau Tuhan tidak mengasihi saya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, Tuhan mengasihi Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, Tuhan mengasihi semesta alam ini dengan caranya tersendiri. Jangan mencari-cari hal yang kemudian dapat kita pakai menyalahkan Tuhan. Tetapi carilah bagaimana caranya kita bisa mengerti rancangan-rancangan Tuhan. Nah, apa yang sudah digariskan baik, maka pasti akan baik untuk seterusnya. Nah, dari situlah muncul lagu Dari Semula Telah Kau Tetapkan. Kan begitu kan? Semuanya baik. Ya, jadi sebagai umat yang mengaku bertuhan, jangan pernah satu kali muncul perkataan bahwa Tuhan merencanakan ketidakbaikan dalam kehidupan. Ya, manusia yang merencanakan ketidakbaikan, kejahatan, bukan Tuhan. Selamat hari Minggu, Epifania. Tuhan memberkati. Amin. Kita bernyanyi Gita Bakti 220. Naungan
mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli, marilah dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita menaikkan doa syafaat. Ya Allah, Bapa di sorga, kami mensyukuri hari ini, karena bersama dengan kuasa dari Tuhan, kami boleh ada kembali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dan biarlah melalui cerita yang mengisahkan Yosua dan Kaleb, yang memberikan motivasi bagi umat Tuhan di bawah tuntunan Musa dan Harun. Kami juga boleh menerima dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Kami berpikir dan merenungkan kehidupan ini, maka tidak ada hal yang tidak baik yang Tuhan hadirkan, tetapi kamilah yang sering berpikir dan berperilaku tidak baik di hadapan Tuhan. Bahkan kami merancangkan hal yang jahat, dan kami meragukan keberadaan Tuhan. Di tengah-tengah hidup yang tidak mudah, kami mau memotivasi diri kami bahwa semua ini harus kami jalani sebagai satu bagian dari rancangan keselamatan Tuhan bagi kehidupan kami di dunia ini. Oleh karena itu, biarlah kami boleh menghadapi kenyataan hidup kami sehari-hari dengan tetap berpegang pada keyakinan bahwa semuanya ini terjadi di dalam kuasa Tuhan. Sekalipun kami harus berhadapan dengan segala hal yang jahat, kami mau percaya bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatunya dan Tuhan memberikan kami kekuatan menghadapinya. Tidak ada yang mustahil yang kami yakini ketika kami berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah motivasi dalam diri kami boleh meyakinkan untuk kami terus hidup beriman dan tidak meninggalkan iman kami. Ketika kami boleh menyaksikan berbagai macam fenomena yang terjadi dalam kehidupan kami, kehidupan yang ada di sekitar kami, maka kuatkan dan teguhkan hati kami, ya Tuhan, agar kami tidak goyah dan mengikuti pengaruh-pengaruh buruk yang tersebar di sekeliling kehidupan kami. Hari ini kami memohon kuasa Roh Kudus melindungi hati dan pikiran kami, sehingga kami juga boleh berkata-kata dan berbuat sesuatu yang positif, bukan hanya di depan manusia, terlebih khusus di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih karena kami boleh kembali beribadah di tempat ini. Oleh karena itu, biarlah kami menaikkan rasa syukur kami, dan kami mendoakan agar diri kami boleh menjalani dan menghayati
keberadaan peribadahan kami di tempat ini. Maka biarlah hari ini kami boleh berdoa bagi keberadaan jemaat-jemaat GPIB yang berada di dalam institusi-institusi negara, kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Kiranya Tuhan menyertai kami semua, sehingga kami boleh dapat melaksanakan peribadahan kami kepada Tuhan. Dan ketika kami harus mengambil bagian sebagai wujud pengabdian kami di tengah-tengah masyarakat, maka biarlah terang Tuhan menolong kami sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan. Hari ini kami berdoa untuk banyak hal yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kabinet yang membantu untuk melaksanakan berbagai macam proses pembangunan di Indonesia. Juga bagi setiap instansi pemerintahan dan aparat penegak hukum, kiranya Tuhan juga memberkati pucuk-pucuk pimpinan Polri, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Secara khusus juga bagi SPN Polda Metro Jaya Lido dengan berbagai macam aktivitas di dalamnya sebagai para pembina, pendidik, juga pimpinan di SPN Lido ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Juga kami berdoa bagi Majelis Sinode sebagai pimpinan gereja. Biarlah roh Tuhan menjadikan Majelis Sinode GPIB sebagai saluran berkat Tuhan melalui berbagai macam program kegiatan pelayanan, melalui Departemen, Dewan-Dewan Pelkat, dan 25 MUPEL GPIB yang ada di seluruh Indonesia. Pakailah mereka semua, dan pakailah kami yang menjadi bagian di dalamnya, untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami mengingat berbagai macam korban bencana alam yang terjadi di wilayah-wilayah Indonesia. Ya Tuhan, dari hati kami yang paling dalam, kami berdoa bagi mereka semua, bagaimanapun kondisi kehidupan mereka. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada mereka semua melalui sesama kami manusia yang ada di sekitar mereka. Biarlah kehidupan dapat dipulihkan dan mereka kembali menerima kekuatan untuk melanjutkan kehidupan kami. Sekalipun kehidupan yang akan dilanjutkan sudah berbeda dari sebelumnya. Kami berdoa juga untuk seluruh penatua diaken yang ada di wilayah GPIB, khususnya di Cornelius Lido ini. Berikan hikmat Tuhan dan kekuatan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik, melaksanakan pengabdian pelayanan sesuai dengan janji yang kami ucapkan. Dan biarlah melalui semuanya itu nama Tuhan dimuliakan dan kehidupan kami boleh menjadi semakin baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap aktivitas dan pekerjaan kami, agar apa yang kami lakukan mendatangkan berkat dan sukacita. Kami juga berdoa bagi pengurus dan pelayan Pelkat, kiranya Tuhan juga menolong mereka semua dalam proses pelayanan dan pengabdian di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah hikmat Tuhan menuntun setiap pengurus dari Pelkat PA sampai PKLU untuk melaksanakan segala kegiatan pelayanan di hadapan Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi warga jemaat GPIB Cornelius Lido ini. Dalam pergumulan-pergumulan masing-masing,
Kiranya Tuhan menolong mereka semua, khususnya para janda, duda, yatim piatu, dan para lansia. Hari ini kami mau membawa di dalam doa keluarga-keluarga. Yang pertama, keluarga Budi Nugroho, keluarga Daniel Rombon, keluarga Darni Huta Barat, keluarga Domingus Raka, keluarga Oma Dorce Sangian, keluarga Oma Kristinio Sobleli, keluarga Oma Devota Sorluri, keluarga David Siaan, keluarga Edisman Siregar, dan keluarga Ferdinand Dumanau. Kami menyerahkan kehidupan keluarga jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Tuhan menolong mereka semua melalui berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup, dan mereka tetap memelihara iman di dalam Kristus. Kami berdoa juga bagi warga jemaat yang sedang dalam perawatan, baik di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Biarlah hari ini kami memohon dalam ketulusan hati kami, berkenanlah Tuhan atas kehidupan saudara-saudara kami, orang tua kami ini, untuk proses pemulihan kesehatan mereka. Kami menyerahkan Oma Luisa Herklot bersama dengan Saudara Michael Andreas. Kami berdoa untuk Ibu Maria Francina Kalahatu Patisina. Kami berdoa untuk Bapak Rodion Takoi. Kami berdoa untuk Opung Simangunsong. Kami berdoa untuk Ibu Istru Wajono. Dan kami berdoa bagi Ibu Nirsan Lubis. Kiranya kuasa Tuhanlah yang menentukan apa yang berlangsung dalam kehidupan para orang tua kami ini. Namun jikalau Tuhan berkenan, biarlah kami memohon dalam kerendahan hati kami, berikan pemulihan dan kesehatan bagi kehidupan mereka. Kami menyerahkan diri kami bersama dengan keluarga kami, rumah tangga kami. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami menjalani hidup ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan berada bersama dengan kami. Baik kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, maupun kehidupan dalam persekutuan ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berbagai macam program kegiatan pelayanan di tahun 2022 ini juga kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Rancangan kegiatan perayaan Natal Pelkat PA, juga bagi sidang majelis jemaat. Kiranya Tuhan berkenan atas semua yang sedang kami persiapkan. Mampukan diri kami sehingga kelemahan-kelemahan kami tidak menjadi penghalang untuk berlangsungnya kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya Roh Tuhan menyertai mereka. Bagi tim multimedia, bagi pro kantor, bagi pemain organ, kiranya Roh Kudus memberkati pelayanan mereka di sepanjang hari ini, bahkan bersama dengan keluarga yang terkasih. Inilah kami ya Tuhan, dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Tapi kami tetap mau percaya dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalani kehidupan ini dengan rasa optimis bahwa Tuhan menyertai kami senantiasa. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Tuhan memberkati persembahan saudara dan persembahan saudara. Persembahan akan diantar ke kotak depan yang telah disediakan, dimulai dari sebelah kanan saya. Kemudian kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 287, bait 1, dinyanyikan oleh Prokantor sebelum persembahan diserahkan, dan nanti dilanjutkan bait kedua seluruh jemaat setelah persembahan diserahkan. Kidung Jemaat 287A, sekarang bersyukur.
kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan ini secara bersama-sama. Allah yang Maha Pengasih, kami telah banyak menerima berkat dan anugerah sepanjang kehidupan kami. Kiranya Engkau penuhi hati kami dengan kasih-Mu, agar berkat dan anugerah yang telah kami terima senantiasa kami salurkan bagi sesama kami yang membutuhkan. Tuhan, terimalah dan sempurnakanlah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak dan Ibu sekalian. Shalom. Kami akan menyampaikan warta jemaat sepekan ke depan. Pertama, kami Majelis Jemaat GPIB Cornelius Lido Cigombong mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara sekalian. Bagi warga jemaat yang menginginkan pelayanan, silakan menghubungi Majelis Jemaat sesudah ibadah ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah dengan ini, kami secara khusus mengucapkan selamat beribadah. Yang kedua, jadwal kegiatan sepekan. Minggu 9 Januari pukul 8 kita melaksanakan ibadah pada saat ini. Kamis 13 Januari pukul 18 sermon gedung gereja. Sabtu 15 Januari pukul 9 sampai dengan 15 WIB perayaan Natal Pelkat PA di tempat di Sheffield Resort. Yang berikutnya Minggu 16 Januari pukul 8 ibadah minggu dan pukul 17 sidang majelis jemaat tempat di gereja Cornelius Lido. Yang berikutnya perkunjungan pelayanan secara daring. Bagi warga jemaat yang memerlukan pelayanan doa secara daring, dapat dilayani melalui video call. Untuk itu dapat menghubungi majelis setempat. Bagi anak-anak kami yang mengikuti pendidikan agama Kristen, kita masih libur sampai waktu nanti ditentukan kemudian. Kegiatan Pelkat PA, perayaan Natal Pelkat PA akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 9 sampai dengan 15 bertempat di Sheffield Resort. Mohon perhatian para orang tua dari adik-adik PA untuk menghadiri acara tersebut. Terima kasih. Kegiatan Pelkat PT, undangan pertemuan pelayan dan pengurus PT Jabar 2 Sabtu 15 Januari 2022 bertempat di Bukit Sentul pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Mohon pengurus yang ditunjuk atau ditugaskan untuk menghadiri acara tersebut. Yang berikutnya kegiatan Pelkat PKP. Sehubungan dengan akan dilaksanakan penambahan antar waktu pengurus PKP, maka Majelis Jemaat mengundang pengurus PKP dan calon pengurus PKP pada hari Selasa 11 Januari 2022 pukul 18 bertempat di gedung gereja. Nama-nama yang diundang: 1 Ibu Ariati Lasa, 2 Ibu Yeni Sangyan, 3 Ibu Erni Tinambunan, 4 Ibu Melina Manurung, 5 Ibu Flora Sitorus, 6 Ibu Tobing, 7 Ibu Yulia P. Tamelan. Pembangunan ekonomi gereja. Pembangunan ekonomi gereja, Bapak Ibu dapat melihatnya di warta jemaat yang telah dibagikan maupun di layar monitor yang telah disediakan melalui grup WhatsApp. Warga jemaat yang berulang tahun,
Segenap presbiter dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga yang bertambah usia maupun ulang tahun perkawinan pada tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan 15 Januari 2022. Yang pertama Bapak Lambet Barangongo 2 Januari, Bapak Osias Naklui 10 Januari, anak Ananda Rifki Vero Octavianus 12 Januari, Ibu Tebana Tri Wahyuningsi 14 Januari, Bapak Joni Hutajulu 15 Januari, semuanya ulang tahun kelahiran. Firman Tuhan berkata kepadamu, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya pasal 46 ayat 4. Yang berikutnya dihimbau kepada seluruh warga jemaat untuk memiliki buku nyanyian ibadah Kita Bakti. Jika ingin memesan silakan menghubungi Bendahara PHMJ. Harga buku 80.000 per satu bukunya. Terima kasih. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Salam. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan yang tidak disampaikan dalam warta jemaat. Nah, ini di awal tahun perlu disampaikan beberapa hal yang penting bagi warga jemaat sekalian. Yang pertama, tahun 2022 ini kita akan menghadapi sebuah peristiwa besar di GPIB, yaitu pemilihan penatua diaken. Jadi, barang siapa yang nanti diminta ikut pembinaan, lalu ada suaranya banyak, mohon tidak mengeraskan diri. Ya, jadi saya ngomong di awal tahun ini, hari baik. Ya, jadi kita akan masuk ke dalam sebuah proses yang panjang di sepanjang tahun ini. Saya tidak tahu mulainya pada bulan 4, ya, sampai berakhir di akhir bulan Oktober. Semuanya dalam rangka pembinaan warga gereja untuk pemilihan presbiter. Nah, jadi tunjukkanlah bahwa kita ini siap. Nah, jangan bilang jangan saya lah, gitu. Yang kedua juga di akhir tahun ada pemilihan pengurus Pelkat. Ya. Jadi apa yang sudah dijalani di Pelkatnya sepanjang 2021, ya tolonglah diperbaiki. Ya. Khususnya buat gerakan pemuda, mulailah beribadah. Ya. Ini hal yang penting kan? Kan begitu. Ya. Jangan tunggu PPKM-nya nggak ada. Akan ada terus barang ini. Kan begitu. Nah, kemudian kita juga mempersiapkan diri kita untuk hal-hal yang paling prinsip, yaitu tentang keberlangsungan kita sebagai Jemaat Cornelius Lido. Nanti akan diadakan pertemuan warga Sidi, dan tolong Bapak Ibu hadir. Ya.
Jangan bicara di belakang. Nggak penting tuh bicara di belakang. Bicara dalam forum pertemuan warga Sidi. Apa yang mau dibicarakan Cornelius Lido ini? Ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ada apa emang? Baik-baik aja kok. Ya. Nah, pikirkan baik-baik. Apa kita baik-baik saja? Nah, itu yang perlu dibicarakan di awal tahun ini. Sehingga kita menjadi satu persekutuan yang kuat, yang saling mengerti dan saling menopang. Bagaimana keberlangsungan Cornelius Lido ini. Nah, gitu ya, Bapak Ibu nggak usah tegang, mukanya biasa aja. Ya, saya cuma menyampaikan informasi, rileks aja. Emang gaya ngomong saya begitu. Ya, nggak usah tegang, gitu ya. Jadi baik warga jemaatnya, ada pertemuan warga Sidi yang penting, ya, sambil mempersiapkan presbiter-presbiter, ya, calon-calonnya kan sudah mulai diintai jauh-jauh hari, ngurus pelkatnya juga, dan seterusnya. Beribadahlah dengan baik dan benar, sesuai dengan pelkat masing-masing. Gitu. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan. Ya. Dan semoga kita sama-sama punya visi ke depan yang baik, melihat semuanya ini sebagai panggilan Tuhan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah ini. Silakan berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.